Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kali ini saya sedang di lokasi persemaian saya, persemaian yang kecil, ukuran 1/4 kali 1/4 meter ya. Nah, ini saya beri atap dengan akrilik ya, jadi dia ada unsur untuk menahan sinar matahari. Nah, kalau dari bawahnya seperti ini, jadi sinar matahari tidak terlalu kuat untuk menembus ke lahan persemaian, sehingga lahan persemaiannya tidak menjadi cepat kering. Nah, ini saya sedang petakan gelas-gelas rangkaian yang saya buat video kemarin, yang rencana nanti dengan sistem kapiler. Ini untuk mengetahui nanti kebutuhan pipa-pipa yang harus saya sambungkan masing-masing ke gelas ini ya, seperti ini. Jadi masing-masing baris ini nanti kan saya sambungkan dengan pipet, lalu ini tandonnya nanti ada di atas seperti itu. Dari tandon inilah kita beri pipa mengalir menuju ke gelas utama yang di sini. Nah, seperti itu. Untuk media tanamnya sendiri, saya kemarin memakai tanah liat biasa, kemudian sekam bakar, lalu kompos dan pupuk kandang ya. Dengan campuran itu 2 tanah, yang lainnya satu bagian semua, seperti itu. Tapi ini saya perhatikan kayaknya masih banyak tanahnya, jadi akan saya tambah lagi dengan media pupuk kandang campur dengan kompos, yang saya perkirakan nanti sekitar 3 ember ini sudah cukup, seperti itu ya. Nah teman-teman, setelah saya lakukan penambahan dengan pupuk kompos dan pupuk kandang tadi, cukup dengan 2 ember seperti ini. Inilah hasilnya ya. Jadi sekarang sudah kelihatan medianya sudah dengan perbandingan yang optimal. Kalau tadi masih kelihatan banyak tanah liatnya seperti itu ya, sekarang ini sudah kelihatan ya gembur, sudah saya campur semua ini tadi. Oh ya teman-teman, saya informasikan juga bahwa persemaian ini itu bawahnya saya beri drainase supaya terjadi kelebihan air itu dia akan turun. Nah, seperti ini. Jadi ini bawahnya itu batu bata sama batako ya. Ini batako, kemudian ada juga ini koral, batu koral, ayaan dari pasir-pasir itu yang saya taruh untuk alas dari persemaian ini. Nah, dengan begitu kalau terjadi kelebihan air, air akan turun dan tidak menggenangi media tanam kita gitu ya, sehingga tidak menjadi terlalu basah atau becek. Nah, itulah, dengan begitu oksigen atau udara juga mampu masuk ke dasar-dasar dari media sini yang nantinya akan menyuburkan, akan menyehatkan perakaran tanaman. Nah, seperti itu. Lalu ini ada paranet sekelilingnya ya, jadi untuk antisipasi terhadap cahaya yang berlebihan, dan juga terutama hujan ya, hujan yang kalau atapnya ini sudah ada, cuma kalau hujan itu kan tidak mesti dari atas saja, kadang-kadang dia posisinya dari samping. Nah, inilah dengan adanya paranet ini akan terlindungi, setidak-tidaknya mengurangi gitulah curah hujan yang menimpa langsung ke tanaman. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tinggal nanti pasang rangkaian-rangkaian instalasinya ya. Oke,
Jadi saya akan melanjutkan pekerjaan. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Kita atur jaraknya sesuai dengan lebar dan pinggir-pinggirnya supaya sama masing-masing. Nah, tinggal nanti kita lubangi untuk tempat gelas-gelasnya supaya pas, kedudukannya supaya pas, yang mana nanti seperempat dari gelasnya ini kita tanam, kita benamkan ke media seperti itu. Nanti kita lakukan pelubangan, dan itu posisi tandonya akan ini saya masukkan batu-batu supaya posisinya lebih mantap untuk pemberat, biar gelas-gelasnya ini posisinya lebih kokoh seperti itu. Baru saja hujan cukup lebat teman-teman, saya belum sempat menanam, malah ini hujan lebat sekali ya. Tapi ini tetap saya akan tanam dan saya buat alur-alur untuk ditanami ya. Ini benihnya sudah saya siapkan. Nah, dengan alat ini bikin alurnya nanti jarak-jarak 8 cm saja. Nah, kemudian kita tanami. Baik, langsung saya kerjakan dulu, nanti hasilnya saya video lagi.
Teman-teman, ini sudah saya aplikasikan. Untuk masing-masing gelas ini sudah saya masukkan itu kain-kain flanel sebagai sumbu yang dia menjure menuju ke media tanam kita ini. Nah, dan itu kelihatan sudah mulai basah ya media tanam-tanam yang ada di dekatnya ya. Ini lalu sebagian ini saya tampung di dalam gelas kecil ya, supaya bisa teman-teman lihat itu aliran yang terjadi dari kain-kain flanel ini sebagai sumbu itu dari gelas sumber ini menuju ke lahan persemaian. Nah, jadi ini saya tampung di sini, kelihatan itu udah ada terkumpul di dasarnya itu air ya, seperti itu. Itu saya kasih batu supaya ujung dari sumbu itu tidak menyentuh kumpulan air yang sudah masuk gitu ya, karena kalau sumbunya masuk ke air itu nanti akan air kembali lagi ke gelas yang ini gitu ya, karena posisi air yang di gelas ini dia lebih rendah. Jadi prinsipnya dimana yang lebih rendah itu dia akan air akan mengalir ke situ gitu. Tapi dengan ini saya kasih batu, nah itu sebagai supaya air yang sudah mengalir di sumbu itu dia akan merembes ke lewat batu dan jatuh ke dalam dasar dari gelas kecil ini, seperti itu. Nah, ini masing-masing sudah kelihatan terkumpul airnya. Ini juga, lalu ini ya. Untuk yang lainnya langsung saya juraikan ke arah media tanam kita. Nah, ini sistem sudah bekerja, tapi dia memang pelan-pelan ya, karena ini kan memang sudah ada isinya benih ya, sehingga tidak mungkin saya sirami dengan kondisi waktu percobaan yang di part pertama itu. Kalau terlalu deras airnya nanti justru akan tidak baik bagi biji-biji yang sudah saya semaikan ini. Jadi ini secara pelan-pelan tapi pasti itu sudah bekerja. Air mengalir dari tandon itu menuju ke masing-masing gelas ini. Nah, ini kelihatan tandonnya ini sudah mengempis ya, sebagai itu tanda kalau posisinya dia vakum. Sebab kalau tidak vakum pasti air yang di dalam tandon ini akan turun terus-menerus gitu ya. Nah, tapi ini dia mengempis, itu tandanya bahwa posisi sekarang ini dia vakum, dan ujung pipanya itu yang di gelas dia masih ada di bawah permukaan air, sehingga proses aliran terhenti sementara gitu, sampai dengan nanti perlahan-lahan itu isi dalam gelas itu akan berkurang karena mengalir ke masing-masing gelas ini. Dan kalau ujungnya sudah nampak, sudah ada di permukaan air, itu air akan turun dari tandon menuju ke gelas utama itu. Jadi seperti itu teman-teman prinsipnya. Teman-teman bisa coba sendiri, atau mungkin kalau mempunyai lahan persemaian yang lebih luas atau lebih besar, tentunya bisa disesuaikan dengan instalasi yang dibuat, yaitu dengan memperbanyak rangkaian-rangkaiannya dan memperpanjang pipa-pipa pipet salurannya ini. Seperti itu. Sebagai penutup, apabila video yang saya buat ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, bisa memacu kreativitas teman-teman, tolong di like, subscribe, dan komen,
supaya saya lebih bersemangat lagi untuk kedepannya membuat video-video yang lebih bermanfaat, terutama bagi kita para pecinta tanaman. Jadi seperti itu, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas telah menyaksikannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.